warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi salaka biibadihi nahjas siratal mustaqim wahtassa bil inayati man ata ila babihi biqalbin salim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu para jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan seperti biasa kita lanjutkan dengan pengajian ringkas atau kuliah subuh. Pagi ini kita akan membaca hadis Rasulullah SAW, yang mana hadis ini adalah hadis pertama di dalam kumpulan 40 hadis atau kitab hadis arba'in karangan Imam Nawawi. Jadi kitab hadis arba'in hanya memuat 40 hadis Nabi, tetapi 40 hadis itu merupakan hadis-hadis yang merupakan pokok atau dasar-dasar dari ajaran Islam. Dalam 40 hadis itu, hadis yang pertama adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Au wa man kana hijratuhu ilad dunya yusibuha awi imra'atin yang kahuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya adalah sesungguhnya amal itu mesti dengan niat, dan manusia hanya akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hakikatnya dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia, maka ia akan mendapatkan dunia tersebut. Atau karena perempuan, maka dia akan menikahi perempuan tersebut. Maka kesimpulannya adalah hijrahnya manusia itu sesuai dengan untuk apa niatnya berhijrah. Jadi memang dalam agama, dalam amal, niat itu adalah yang pertama atau asas. Dari hadis ini dipahami bahwa tidak ada atau tidak sah amal kalau tidak ada niat. Karena itu setiap amal ibadah itu selalu rukun yang pertama itu adalah niat, baik itu seperti sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, dan lain-lain. Jadi karena itu
para imam mujtahid menempatkan niat itu pada rukun yang pertama. Kalau kita baca Al-Quran yaitu tentang yang berbicara tentang wudhu, di sana tidak ada disebutkan niat. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu ayat Al-Quran yang berbicara tentang wudhu. Apabila kamu ingin sholat, maka basuhlah wajah kamu, kemudian dua tangan kamu hingga ke siku, kemudian sapulah kepala kamu, kemudian basuh dua kaki kamu hingga dua mata kaki. Di sana tidak disebutkan ada niat. Jadi kenapa Imam Syafi'i meletakkan niat itu rukun pertama wudhu, sedangkan dalam Al-Quran tidak ada? Karena dasarnya hadis ini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu mesti pakai niat. Jadi itulah perlunya kita mengikuti ulama. Kan kini adalah orang lah, maka kita ikut ulama, kita langsung saja kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kita memang bisa membaca terjemahan Al-Quran, bisa. Kita bisa baca terjemahan hadis. Tetapi tidak semua orang mampu menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Karena itu butuh kepakaran, butuh keahlian. Kadang-kadang ada ayat Al-Quran itu yang bertentangan satu dengan yang lain. Ada hadis yang bertentangan. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Itu perlu kepakaran. Jadi karena itu kita perlu mengikuti ulama. Kita perlu bermazhab. Jadi ada satu lagi contoh yang bahayanya kalau kita langsung kepada Al-Quran, yaitu ayat yang berbicara tentang sa'i. Di dalam surah Al-Baqarah, kalau kita baca Al-Quran, kita akan ketemu ayat innas safa wal marwata min sa'airillah faman hajja aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bainahuma. Safa, sesungguhnya Safa, bukit Safa dan Marwah itu adalah sebagian dari syiar atau tanda kebesaran agama Allah. Barang siapa yang haji atau umrah, maka tidak berdosa baginya tawaf di antara keduanya, maksudnya sa'i. Jadi redaksi ayat ini adalah la junaha, tidak berdosa. Kalau kita langsung mengambil hukum kepada Al-Quran, apa yang kita pahami dari kata tidak berdosa itu? Tidak berdosa doh, apa yang kita pahami dari sini? Hah? Kata Tuhan tidak berdosa sa'i itu, mengerjakan sa'i itu. Yang dipahami adalah hukumnya tidak wajib, hukumnya hanya mubah. Tidak berdosa mah. Itu secara bahasa dipahami, hukumnya hanya mubah. Boleh dibuat, boleh tidak. Padahal sa'i itu adalah salah satu rukun haji. Jadi untuk memahami ayat ini dengan tepat, kita harus tahu asbabun nuzul dari ayat itu. Apa asbabun nuzul dari ayat itu? Dulu pada zaman Nabi, para sahabat enggan untuk melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Kenapa?
Karena dulunya orang kafir jahiliyah itu membuat berhala di Bukit Safa dan berhala juga di Marwah. Dan mereka juga sa'i di antara Safa dan Marwah itu. Sampai di Bukit Safa dia mengusap berhala itu, sampai di Marwah juga seperti itu. Jadi orang mukmin keberatan melakukan sa'i karena menyerupai amalan orang kafir Quraisy. Jadi ayat ini konteksnya adalah tidak berdosa itu jangan kamu merasa keberatan untuk melakukan sa'i, tidak mengapa. Jadi bukan menjelaskan hukum tentang rukun haji, hanya untuk menghilangkan rasa was-was, rasa khawatir menyerupai amalan orang kafir dari orang yang beriman. Ini contoh bahwa kita perlu ulama yang pakar dalam memahami Al-Quran dan hadis. Jadi ini dasarnya setiap amal ibadah itu awalnya, bahkan kalau kita berwudu pun awalnya adalah niat. Kemudian kita lihat definisi niat dari segi bahasa. Dari segi bahasa niat artinya adalah al-qasad. Apa itu qasad? Sengaja, sengaja. Jadi kita melakukan perbuatan itu, amal itu dengan secara disengaja oleh hati kita. Itu secara bahasa. Tapi secara istilah syara yang dikatakan niat adalah qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang disertai dengan melakukannya. Itu niat dalam menurut definisi ilmu fikih. Jadi kalau niat itu salah satu rukun wudu, kapan kita jatuh niat di hati itu? Ketika kita mulai melakukan perbuatan wudu. Itu ketika kita membasuh muka. Kalau kita sholat, kapan jatuh niat? Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di sana jatuh niat di hati kita. Sengaja kita sholat zuhur 4 rakaat mengikut imam karena Allah, adaan tunai karena Allah Ta'ala. Nah itu definisi niat menurut ilmu fikih. Jadi kalau menurut ilmu fikih, ulama fikih, tidak sah niat itu sebelum perbuatan. Muqtaranan artinya disertai di awal amal tersebut. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi manusia itu menurut Nabi akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kalau dia berhijrah, jadi di sini Nabi mengatakan barang siapa yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Atau karena dunia. Contohnya dulu ada sahabat yang pengen hijrah itu motivasinya adalah untuk berbisnis. Di Madinah itu rancak bisnis menggalih. Maka yang didapatkan hanya sekedar dunia tadi. Awi mra'atun yang kihuha, atau karena perempuan. Ada seseorang yang menyukai seorang perempuan, seorang laki-laki menyukai seorang perempuan. Perempuan tadi hijrah ke Madinah bersama Nabi. Jadi laki-laki ini hijrah, kenapa? Karena dia mengikuti perempuan yang disukainya. Jadi kalau motivasinya hijrah karena perempuan, kata Nabi,
maka dia akan mendapatkan perempuan tersebut. Fa hijratuhu ila ma hajara alaih, maka hijrahnya seseorang itu sesuai dengan niat di hatinya untuk apa dia berhijrah. Jadi dari hadis ini kita pahami bahwa kita harus dalam beramal itu harus hati-hati dalam berniat. Kalau kita beramal, kita dituntut untuk ikhlas, niat kita ikhlas lillahi ta'ala. Kalau niat kita lillahi ta'ala, maka kita akan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti yang pernah juga kita sampaikan, bahwa banyak godaan-godaan yang membuat kita tidak ikhlas. Ada orang beramal karena mengharapkan pujian manusia, maka yang dapat hanya pujian manusia. Ada orang beramal karena melepaskan diri atau menghindari malu. Nah, orang sholat, kita tidak sholat malu awak. Dia dapat hanya sekedar itu. Ada orang membantu orang lain karena mengharapkan imbalan, mengharapkan balasan. Contohnya tuh, setelah pemilu ada caleg yang minta kembalikan balik bantuannya. Itu buktinya bahwa itu tidak ikhlas. Kalau betul-betul ikhlas, dipilih orang atau indah awak, itu tidak ada cerita lain. Tapi karena tidak menang di daerah itu, pulangkan, kembalikan bantuan yang pernah saya berikan. Nah, ini artinya adalah pemberian tadi, bantuan tadi tidak lillahi ta'ala. Jadi ini perlu, sangat penting bagi kita untuk memurnikan niat tadi. Nah, seperti juga kita pergi naik haji atau pergi umrah, mungkin ada godaan-godaan yang membuat kita tidak ikhlas. Ada yang pergi umrah mungkin tujuannya hanya untuk bisnis, atau sekedar pergi traveling, jalan-jalan, pergi cuci mata, maka itu kita tidak mendapatkan pahala dari amal ibadah tersebut. Jadi riya, apalagi ujub, sum'ah, itu membuat amal kita tidak ikhlas, tidak lillahi ta'ala. Jadi karena itu, kalau kita lihat amal ibadah itu, ada yang secara zahirnya amalan akhirat, tetapi di dalam hakikatnya, batinnya adalah amalan dunia semata-mata. Itu contoh tadi amalan orang yang riya. Di zahirnya dia sholat, itu ibadat. Di zahirnya dia membantu orang lain, bersedekah, tetapi di batinnya mengharapkan pujian manusia, itu duniawi. Dan ada pekerjaan dunia yang zahirnya pekerjaan dunia, tetapi hakikatnya bisa menjadi pekerjaan akhirat. Karena itu kata Nabi, kam min amalin yatasawwaru bi surati amal dunya wa yasuru amal al akhirah li khairi niyatiha. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amal al akhirah wa yasuru amal dunya li syarri niyatiha. Banyak sekali kata Nabi amal ibadah itu yang kelihatannya seperti pekerjaan dunia, tetapi bisa menjadi pekerjaan akhirat, amal akhirat, karena niatnya baik. Dan sebaliknya banyak amal ibadah yang secara zahirnya pekerjaan akhirat, amal akhirat,
tetapi batinnya menjadi pekerjaan duniawi semata-mata karena niatnya tidak baik. Nah, pekerjaan amal ibadah yang pada zahirnya tetapi menjadi pekerjaan dunia, itu sudah kita sebutkan tadi contohnya, orang yang beramal mengharapkan pujian manusia. Sedangkan pekerjaan dunia yang bisa menjadi amalan akhirat karena niatnya baik, contohnya adalah kita bekerja, berusaha di dunia ini tetapi niat kita baik. Apa contohnya? Seorang suami, seorang kepala rumah tangga, dia bekerja di dunia ini mencari rezeki, niatnya adalah menunaikan kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah kepada keluarga itu hukumnya apa? Wajib. Jadi niatnya adalah menunaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga lillahi ta'ala. Maka ketika dia bekerja di dunia ini, baik itu bertani, berdagang, berbisnis, jadi pegawai negeri dan lain-lain, itu semuanya bernilai ibadah. Secara lahirnya kita lihat uang ke sawah kerja dunia, ada enggak? Ke sawah, ke ladang, ke kantor, manggaleh, itu pekerjaan duniawi. Tapi kalau niatnya didasari yang tadi itu, kemudian lagi kalau ada kelebihan diniatkan untuk bernafkah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dibikin perusahaan besar. Tujuannya apa? Agar bisa menampung sebanyak mungkin tenaga kerja, membantu orang-orang pengangguran. Itu niat yang baik. Kalau ada keuntungan perusahaan ini nanti dibantu fakir miskin, anak yatim, masjid, segala macam, maka orang seperti itu tadi, walaupun zahirnya pekerjaan duniawi, tetapi batinnya telah menjadi pekerjaan akhirat. Jadi hanya masalah niat. Kalau niatnya baik, pekerjaan dunia bisa menjadi amal akhirat. Kalau niatnya tidak baik, amalan akhirat pun, amal ibadah pun bisa menjadi amalan dunia semata-mata. Kemudian disebutkan dalam hadis bahwa salah satu keutamaan niat itu adalah kita nanti di akhirat diberi pahala karena banyaknya niat kita yang baik di dunia ini. Ini penting kita ketahui. Nanti diceritakan bahwa ini contoh bahwa di akhirat nanti seorang hamba mendapatkan pahala yang banyak. Ya Allah, dari mana ini? Padahal saya tidak melakukan amalan-amalan ini. Kenapa banyak sangat pahala saya? Allah menjawab, ini semua adalah karena kamu telah meniatkannya dulu di dunia. Jadi kalaupun kita miskin, contohnya, kalaupun kita hidup pas-pasan, kalaupun kita hidup masih kelas menengah, kita belum mampu naik haji contohnya, maka pasang je niat. Pasang niat, saya ingin naik haji. Kalaupun kita tidak sampai naik haji, Allah telah mencatat itu sebagai pahala. Kita kalau ada rezeki kita berniat untuk bersedekah contohnya. Jadi yang sering juga ambo kritik fenomena di akhir-akhir ini, bahwa banyak orang yang pergi umrah tapi mengabaikan haji. Nah, ini penting diketahui.
Ah? Nah, dengar dulu. Umrah itu hukumnya apa? Sunat. Haji hukumnya wajib. Jadi utamakan yang wajib dari yang sunat. Boleh kita umrah, boleh kalau kita mampu keduanya. Tapi kalau kita merasa bahwa kita hanya mampu haji, maka utamakan haji. Berapa ada uang kita mendaftar dulu. Kalau soal lama menunggu, itu bukan urusan kita. Kalau kita meninggal dunia sebelum berangkat, kita sudah lepas dari kewajiban. Dengar dulu, coba sampai tadi. Kalaupun kita tidak sampai naik haji, tapi kita sudah mendaftar, kita lepas dari kesalahan. Tapi kita umrah dengan alasan lama menunggu haji, kita mampu haji, kewajiban haji itu masih tertonggok di kita. Jadi soal lama menunggu itu bukan urusan kita, itu di luar kuasa kita. Dia mau ke Bosaboy, ada sebagian orang yang umrah berkali-kali tapi tidak mau mendaftar haji. Berkali-kali kita umrah itu tidak menggugurkan kewajiban haji, tetapi haji itu hukumnya wajib. Nah, ngejalai kaji itu. Umrah tadi hukumnya sunnah. Haji hukumnya wajib. Jadi kalau berhimpun yang wajib dengan yang sunnah, main didulukan. Dulukan yang wajib. Kalau mampu kedua-duanya, boleh kita lah mendaftar haji, bolehlah kita berangkat umrah. Tapi kalau kita rasa hanya mampu satu, maka utamakanlah haji. Ada pitih kita mendaftar dulu. Kalau sudah ada 25 juta, sudah bisa mengambil nomor giliran. 25 juta. Itu tidak bara beda aja ongkos umrah itu enggak. Ya, umrah hampir sama yaitu 20, paling murah 20, 25. Kalau seandainya kita meninggal dunia, kita sudah lepas dari kewajiban. Kebatannya nanti dia malaikat bana naik haji wa ambo dak salah belum mendaftar tapi bang ku ajal ambo lah sampai. Nah maka yang mau sampaikan ini penting kita ketahui karena haji ini berat. Nabi mengatakan barang siapa yang mampu berhaji tapi tidak melaksanakan haji, dia meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah min dzalik. Tunan kita takwian. Kita mampu berhaji tapi tidak mendaftar haji. Jangan sampai kita salah dalam berpikir. Yang penting kita kalau tiba di Makkah tuh. Nah, itu salah logika kawan. Haji itu kan pai ke Makkah. Umrah tuh pai ke Makkah. Lalu tiba sinan aja lah. Nah, itu cara berpikir yang keliru. Berhimpun yang wajib dengan yang sunat, utamakan yang wajib. Kalau mampu kedua-duanya, boleh kita buat. Tapi ironisnya kini kadang-kadang orang mampu haji berkali-kali pergi umrah tapi tidak mau mendaftar haji dengan alasan lama menunggu. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, lebih lama di Malaysia menunggu haji pada Indonesia. Lebih lama Malaysia. Tetapi di Indonesia pun giliran itu nomor antrian itu akan dari tahun ke tahun akan semakin maju. Nah, percayalah. Awal kita mendaftar itu menunggu contoh mau balik tahun. Tapi itu tidak tetap.
tahun berikutnya mungkin akan maju jadi 3 balai tahun, 2 balai tahun, 10 tahun. Dan kemudian jalan lainnya adalah kalau kita meninggal dunia sebelum berhaji, kita boleh melakukan badal haji. Badal haji itu boleh dilaksanakan oleh orang yang sudah menunaikan haji. Jadi orang melaksanakan haji itu diniatkan bahwa haji ini saya tunaikan untuk orang tua saya, diniatkan seperti itu. Dan kadang kini ada orang yang menerima juga upah haji itu. Kita upahkan badal haji itu kepada orang lain. Nah, boleh. Tapi sarannya adalah orang yang melaksanakan badal haji itu sudah haji untuk dirinya sendiri dulu. Jadi itu perlu mau sampaikan, karena sebelum itu juga mau sampaikan kepada orang-orang yang mau kenal yang sudah umrah sekali pengen umrah lagi, sementara nyendak mendaftar haji. Nah, karena itu adalah hukumnya wajib. Jadi terlepas kita suko ndak suko, sampaikanlah yang benar walaupun pahit. Jadi itu pendapat awak tuh ndak tahu betul, tapi kaji seperti itu. Jadi kalau ada piti hawa cukup 25 juta mendaftar haji dulu. Sisa itu mungkin bekau menjelang masa tunggu itu ada rezeki bertambah-tambah. Insya Allah ada rezeki. Kalau ada niat, Allah akan mudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itulah pentingnya niat, bahwa kita harus memurnikan. Yang pertama adalah setiap amal ibadah itu mesti ada niat. Yang kedua, niat itu harus kita ikhlaskan lillahi ta'ala, murni, jangan karena yang lain. Jadi karena itu Nabi pernah mengatakan niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Artinya apa? Amal semata-mata tidak ada artinya. Tapi kalau hanya baru niat, itu sudah ada nilainya di Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berniat yang baik, Allah sudah catat 1 kebaikan. Kalau kita laksanakan, Allah akan catat menjadi 10. Kalau kita meniatkan kejahatan, belum lagi dicatat. Kalau kita lakukan, dicatat 1. Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikianlah. Tunggu dulu, tutup dulu deh. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi lah.